Di layar, orang-orang dikejutkan oleh sosok yang muncul di lautan hampa, dan kemudian melihat Raja Iblis mengambil tindakan. Tombak iblis berdarah secara kritis menghantam Qin Chen, menghancurkan alam semesta. Saat ini, dia jelas ingin membunuh Qin Chen, tanpa melupakan tujuannya. Di kota Dongguang, Master Suci dari susunan hantu dan yang lainnya membulatkan mata, dan mereka tidak ingin melihat pemandangan ini. Laut virtual memiliki penampilan yang tidak normal, tetapi Raja Iblis masih ingin membunuh Chen Shao. Seberapa besar kebencian yang dimiliki pihak lain. Di laut kosong, tombak ajaib berdarah menyapu, menembus dunia, dan datang ke Qin Chen dalam waktu singkat. Nak, matilah, itu kehormatanmu untuk mati di tangan dewa ini. Ucap Raja Iblis klan Iblis acuh tak acuh dan kejam, mendesak tombak iblis berdarah untuk menutupinya. Kulit kepala Qin Chen mati rasa, dan jiwanya gemetar di tempat, seolah-olah hendak terbelah. Seberapa besar kebencian yang dimiliki yang mulia iblis ras iblis ini, yang akan membunuhnya saat ini. Qin Chen mendesak seni Kaisar Ilahi Jiuxing, dan luka-lukanya telah sembuh sedikit, tetapi saat ini, dia harus mendesak pohon iblis 10.000 dunia dengan gila-gilaan, dan jiwa di tubuhnya juga akan terbakar, dan dia akan bertarung sampai mati dengan pihak lawan. Tetapi pada saat ini, perubahan yang mengejutkan muncul, dan gambaran kabur dari tubuh yang tidak bergerak di lautan virtual sangat mencengangkan. Itu menoleh sedikit ke samping, menatap sepasang mata abu-abu, dan kemudian tiba-tiba sebuah tangan besar berwarna gelap muncul. Dalam sekejap ia tumbuh lebih besar, membumbung keluar dari keburaman, dan langsung keluar. Dengan keras, itu benar-benar meraih tombak sihir berdarah, dan menariknya ke laut virtual. Selain itu, telapak abu-abu mengerahkan kekuatan, dan tombak ajaib berwarna darah mengeluarkan bunyi klik. Itu mencubit celah jalan iblis, dan cahaya rune yang berdarah melonjak. "Aoh!" Raja Iblis meraung, kaget dan hampir gemetar. "Kamu ingin mati?" Dia marah, pupilnya yang berwarna darah menggantung di langit, dan energi iblis yang perkasa melonjak ke langit. Dia dengan dingin melihat sosok di laut virtual. Dia tidak pernah melakukan apapun pada lawannya, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa pihak lain akan berani mengambil hartanya yang berharga. Untuk sesaat, energi iblis di tubuhnya mendidih, terbakar seperti matahari hitam. Tombak ajaib berdarah ini adalah harta berharganya. Tambang sihir kuno yang ditemukan di alam rahasia di medan perang 10.000 ras. Sepotong emas ajaib ditemukan darinya. Itu adalah senjata berharga yang dibentuk dengan menyerap esensi dan menggabungkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, pihak lain ingin mengambilnya. Kamu dan aku tidak melanggar air sungai. Tidak mudah untuk mengambil harta dewa ini. Dengan geraman rendah, tidak mungkin dia menyerah, bukan hanya karena ini hartanya, tapi juga karena martabat iblisnya. Pada levelnya, kesulitan mendapatkan harta karun terlalu tinggi. Belum lagi begitu wajahnya hilang, martabatnya tidak bisa diambil kembali. "Kembalikan padaku." Dia membuka matanya yang berwarna darah, matanya yang berdarah meledak dengan pelangi yang menentang dewa, dan cahaya ajaib meledak dengan liar. Dalam sekejap, tombak ajaib berwarna darah yang diambil oleh telapak tangan abu-abu itu bergetar hebat, dan pola sihir yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti menghancurkan langit dan bumi. Meledak dengan darah yang menyilaukan, menembus segala sesuatu di langit dan bumi, menembus telapak tangan abu-abu. Pada saat yang sama, di luar laut virtual, Raja Iblis mengambil tembakan, sebuah tangan hitam besar keluar, menghancurkan kehampaan, dan jarak tidak ada artinya bagi master seperti dia, dan dia menembus ke dalam laut virtual dari atas langit. Dia tampak dingin dan tak kenal takut, karena dia pernah bersentuhan dengan materi hitam sebelumnya, dan tahu bahwa tidak ada bahaya dalam kehampaan. Meskipun materi hitam ini sangat aneh, itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dia sangat percaya diri dan tak terkalahkan. Dia belum pernah berurusan dengan pihak lain sebelumnya, hanya tidak ingin memprovokasi benar dan salah, tetapi sekarang pihak lain telah memulai, energi jahat di hatinya meningkat dan dia membuat gerakan yang kuat. Dia adalah Raja Iblis, di bawah langit, tak kenal takut. Tangan hitam besarnya beresonansi dengan tombak sihir berdarah dan berubah menjadi langit. Itu ditekan dan ditampar ke sosok kabur, kuat dan mendominasi. Dengan postur tak terkalahkan,
menutupi sosok kabur dan totem di bawah, dan langsung menghancurkan lawan. Semua orang ngeri dan melihat gambar itu. Pada saat ini, gambar menjadi sangat kabur karena fluktuasi yang hebat, tetapi semua orang masih dapat melihat bahwa paksaan yang mengerikan bersinar di seluruh alam semesta. Raja Iblis sangat kuat dan kuat. Dia ingin merobek langit. Posturnya terlalu mendominasi. Pada saat ini, para ahli bela diri dari seluruh surga membuka mata mereka lebar-lebar, tidak berani berkedip, menyaksikan pertempuran tiada taraf ini, terutama sosok di laut virtual, terlalu misterius, tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan mereka semua ingin tahu siapa yang keluar dari area terlarang yang misterius, dan mengapa mereka bisa muncul di laut kosong. Di luar laut virtual, Raja Iblis dari ras Iblis menembak mati-matian, tubuhnya menjulang tinggi, menjadi sangat besar, membentuk tubuh hukum setinggi puluhan ribu kaki, seperti bayangan iblis yang menjulang tinggi di langit, menutupi yang tak terkalahkan. Dia menembak, kekosongan bergetar. Nafas semacam itu seperti lautan kosmik yang meledak di tepian, dan energi terkuat melonjak. Anda dapat melihat bahwa meteorit sangat kecil dibandingkan dengan tubuhnya. Misalnya, ketika dia membuka matanya, mata berwarna darah itu akan membandingkan banyak meteorit, tidak hanya cahayanya, tetapi juga volume dan energinya, jauh melebihi meteorit. Matilah untuk dewa ini, ucap Raja Iblis menembak, berteriak keras, dan telapak tangan jatuh, seperti langit hitam runtuh. Pemandangan seperti ini terlalu menakutkan, dan nafas hitam menyembur, membuat banyak orang gemetar, dan tubuh mereka tidak bisa bergerak. Selain itu, dia mendesak energi jahat di tubuhnya dan menarik tombak sihir berdarah yang diambil oleh sosok samar itu. Tombak ajaib berdarah mekar dengan darah. Itu benar-benar luar biasa. Cahaya berdarah meroket seperti pilar langit berwarna darah. Itu muncul di lautan kosong, dan bergetar hebat. Akhirnya, telapak tangan hitam jatuh, tetapi saat berikutnya, semua orang terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis, karena telapak tangan hitam seperti tirai langit jatuh di sisi laut yang kosong itu, menghadap sosok yang kabur, tetapi pada saat kritis, kekuatan totem di sekitar sosok kabur itu tiba-tiba bersinar, cahaya mekar, dan langsung menghalangi serangan Raja Iblis. Energi magis tak berujung mendidih dan meledak di lautan virtual, tetapi tidak bisa jatuh. Cahaya totem tidak bergerak, berdiri selamanya, dengan mudah menahan segalanya. Selain itu, sosok kabur itu mengangkat kepalanya, dan semua orang hanya melihat sepasang mata muncul di materi hitam, menatap Raja Iblis. Mata macam apa ini? Saya tidak dapat melihat fluktuasi kehidupan apapun, tetapi itu mengandung kehancuran alam semesta secara umum. Ada gelombang kekuatan yang mengerikan. Sosok itu meremas telapak tangan dan membuat ledakan. Tombak ajaib yang awalnya penuh dengan darah tiba-tiba mengeluarkan suara retakan. Rune hancur dengan cepat, dan suaranya sangat keras. Semua orang terkejut, tidak dapat dipercaya. Orang ini tidak bertindak di hadapan Raja Iblis, dan serangan Raja Iblis tidak membahayakannya. Raja Iblis juga terkejut, dan dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan di tubuh sosok kabur ini. Tidak baik, ucap Raja Iblis terkejut, dan pada saat yang sama merasa bahwa harta berharganya retak dan hancur mengerikan. Semburan darah yang menyilaukan menyinari area tengah laut virtual. Orang-orang melihat bahwa sosok kabur itu menghancurkan tombak ajaib berwarna darah dan menyambar balok logam kecil berwarna darah darinya. Itu adalah emas ajaib, yang menyusut dengan cepat dan jatuh ke telapak sosok yang tidak jelas itu. Raja Iblis dari ras Iblis sangat marah. Harta berharganya hancur, dan kerugiannya terlalu besar. Ini adalah hartanya yang telah dia korbankan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, harta tombak darah dihancurkan dan emas ajaib diambil. Pergilah. Di luar, semua orang tercengang. Itu adalah harta yang mulia, harta dari yang mulia iblis, yang langsung dihancurkan. Gambar itu sangat menakjubkan sehingga semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka semua gemetar, dan mereka merasa bahwa hal-hal besar akan terjadi. Siapa yang mengira ada orang yang begitu mengerikan di lautan virtual? Kenapa dia muncul? Apakah ada hubungannya dengan Tianjiao ras manusia sebelumnya? Kalau tidak, mengapa dia menembak? Di surga, kekuatan utama berisik, semua orang gemetar, dan kerumunan terdiam.
Semua orang tahu bahwa Raja Iblis ras iblis itu terlalu kuat, dan pihak lain dapat dengan mudah menghancurkan hartanya. Ini jelas bukan orang biasa, dan itu pasti karakter di atas Demon Venerable biasa. Raja Iblis dalam masalah besar dan akan menderita. Benar saja, kejutan terjadi. Saat Raja Iblis meraung, dia juga mundur. Bahkan jika dia terlalu sembrono sebelumnya, tapi sekarang dia mengerti segalanya. Sosok samar ini jauh lebih kuat dari yang dia kira, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Laut virtual benar-benar mengerikan. Dia kehilangan harta karun tombak sihir merah, tetapi dia mundur lebih cepat, karena dia merasakan krisis di hatinya dan ingin melarikan diri dari sini. Namun, sudah larut, dan sosok kabur itu bergegas keluar dari lautan virtual seperti kaisar dewa yang melonjak, dan datang ke arahnya dengan cahaya hitam cemerlang. Materi hitam mekar, seperti deru laut virtual, menyapu sejumlah besar materi hitam, mengaduk langit malam alam semesta dan kegelapan yang kacau. Sosok kabur itu menembak, masih tidak bisa melihat wajahnya, menamparkan telapak tangannya ke Raja Iblis, meninju melalui kehampaan, dan membuat alam semesta bergetar. Ini saling menanggapi. Cahaya ajaib memercik, dan energi mengerikan meledak. Saat ini, sekelompok master bergegas ke pinggiran Laut Suhai. Orang-orang ini mengambil harta suci yang lebih kuat untuk mengambil gambar, dan gambar yang lebih jelas tersebar, mengejutkan para pejuang dari semua ras di surga. Alasan utamanya adalah bahwa Raja Iblis berdiri di atas langit, dan tubuhnya terlalu besar, dan sosok kabur mengelilingi totem yang perkasa, dan nafasnya melonjak. Pada saat ini, itu juga sangat tinggi dan menjulang tinggi di langit yang perkasa. Oleh karena itu, meski berjauhan, mereka masih bisa ditangkap. Meski begitu, masih banyak harta karun cermin yang meledak langsung dalam proses pengambilan gambar, bahkan jika pola susunan terkuat melindungi cermin, mereka masih terguncang setelahnya. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Dada iblis tenggelam, dan satu tangannya langsung hancur. Ucap orang-orang terkejut menemukan bahwa tubuh Demon Sovereign terpelintir ketika dia berusaha keras, dan telapak tangan seperti bintang langsung meledak, berubah menjadi darah yang tak berujung dan tersebar. Pada saat yang sama, dadanya tertekan dan berubah bentuk, dan dia dipukul oleh sosok yang tidak jelas itu. Raja Iblis ras iblis meraung, tubuhnya hancur, dan bagian yang busuk ditusuk oleh telapak sosok kabur, mengeluarkan darah hitam yang unik untuk Demon Rache, dan darah memercik ke langit berbintang. Ini adalah orang yang kuat yang berada di atas alam surga. Ini sangat tragis sehingga dapat dengan mudah ditembus. Ucap orang-orang kuat di seluruh dunia terkejut. Qin Chen, yang melarikan diri secara diam-diam, tertegun. Itu tidak bisa dipercaya. Kekuatan sosok samar ini menakutkan. Itu bukan tubuh yang agung, dan seluruh tubuh disemprot dengan materi hitam. Dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya, tetapi kekuatannya sangat memberontak. Terutama kekuatan totem tubuhnya begitu mengerikan sehingga Qin Chen terkejut, dan kekuatan seni Kaisar Dewa Bintang 9 masih bisa digunakan seperti ini. Bagi semua orang di surga, sangat disesalkan bahwa sosok samar ini selalu dikelilingi oleh lapisan kabut, tidak dapat melihat arti sebenarnya, dan bahkan tidak jelas ras apa itu. Terlebih lagi, tempat ini berada di dekat laut virtual, tempat berbagai sinar misterius dan kekuatan aneh mengapung, yang masih sangat serius, menghalangi banyak gambar yang ditangkap oleh cermin harta karun suci, dan sangat buram. Sial, ucap Raja Iblis mundur dengan kasar, dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan dominasi pada awalnya, seperti burung puyuh yang ketakutan, mundur dengan panik, tubuhnya bergetar hebat, dan dia melarikan diri. Tapi itu tidak berguna, sosok kabur itu langsung muncul, kecepatannya terlalu cepat. Di bagian langit dan bumi ini, Raja Iblis tidak bisa lepas dari pengejarannya. Dalam sekejap, dia mendatanginya, dan telapak tangannya yang kelabu keluar. Untuk mencubit kepala iblis itu. Gerakan ini terlalu liar untuk diterima. Kamu ingin mati, ucap Raja Iblis meraung, sangat marah, dan menggelegar. Nafas yang mengerikan tiba-tiba naik di tubuhnya. Kekuatan hitam yang mengerikan yang berbeda dari kekuatan surga bangkit, mengelilingi tubuh Raja Iblis, membiarkan nafasnya naik dan melonjak seketika. Kekuatan hitam melonjak, memantulkan alam semesta dan bintang. Itu adalah kekuatan kegelapan.
Kekuatan kegelapan yang dimiliki oleh iblis. Sial, melihat kekuatan hitam ini, semua orang di surga sangat marah, dan semua orang mengangkat kepala dengan ngeri. Begitu kekuatan ini muncul, langit dan bumi mengamuk, dan jalan surga mengaum. Mereka harus saling menolak. Saat itu, iblis mengkhianati langit dan melancarkan perang karena mereka disihir oleh kekuatan kegelapan, yang secara langsung menyebabkan langit hancur. Semua orang di surga sangat membenci kekuatan ini. Dewa ini akan membunuhmu, ucap Raja Iblis meraung, kekuatan kegelapan melekat di sekujur tubuhnya. Di bawah keterikatan kekuatan hitam, dia meninju dengan pukulan. Hukum ras iblis yang tak ada habisnya di pupil berwarna darah melonjak dan ingin melawan. Setelah melihat kekuatan kegelapan, sosok kabur bereaksi untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, seolah-olah mengeluarkan dengungan lembut, yang membuat orang merasa bahwa dia masih hidup. Sosok ini jatuh, langit dan bumi meledak, dan kata-katanya mengikuti. Langit meraung dan meledak tepat di bawah dengusannya. Seluruh tubuhnya mengelilingi totem tak terbatas dan tiba-tiba ditekan, dan materi hitam bertabrakan dengan kekuatan kegelapan, dan meledak dengan satu pukulan. Yang mulia iblis ras iblis akhirnya benar-benar ketakutan, mundur dengan panik, dan ingin melarikan diri dari sini, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Materi hitam tak terbatas yang mekar di sekujur sosok kabur menyelimutinya dan menjebak tindakannya, membuat gelombang. Setelah keluar, Raja Iblis dipukul oleh sosok kabur 10 kali, dan akhirnya ditembus oleh rantai, dan kemudian diseret ke laut kosong, mengeluarkan raungan ketakutan dan kemarahan. Ini adalah lolongan panjangnya yang terakhir. Orang-orang melihat bahwa meskipun sosok kabur itu memegang rantai, tubuhnya tampak memiliki rantai yang menghubungkan laut virtual, seolah-olah terjebak di laut virtual, dan tidak bisa pergi terlalu jauh. Ini sangat menakutkan. Raja Iblis ras iblis itu benar-benar diseret ke lautan kosong. Ucap banyak orang ketakutan dan tidak bisa tenang, jangankan mereka, bahkan Molly menciutkan lehernya dan bibirnya bergetar, tidak sesuai dengan gayanya yang biasa. Semua ini terjadi antara petir dan api, dan pertempuran berakhir dengan tiba-tiba. Semua orang belum bereaksi, itu terlalu cepat. Di lautan virtual, cahaya hitam muncul, dan sosok kabur itu memegang rantai di tangannya, menyeret yang mulia iblis seperti anjing. Perjuangan dan raungannya yang menyakitkan tidak ada gunanya. Mata Demon Venerable terbuka lebar. Tapi itu sangat kosong, tenggelam ke laut maya. Generasi iblis yang kuat diseret ke laut virtual dengan diam-diam, itu mengguncang langit. Meskipun semua orang belum pernah melihat akhirnya, semua orang tahu bahwa diseret ke dalam kehampaan seperti ini pasti akan berakhir dengan cara yang menyedihkan dan tidak akan memberikan hasil yang baik. Ini adalah yang mulia ras iblis, dia sangat mendominasi dan sombong sebelumnya, tapi sekarang dia dipukuli sampai mati seperti ini dan langsung diseret. Semua orang dari seluruh langit menyaksikan pemandangan ini dengan kaget, tidak tahu apa yang mereka rasakan, kulit kepala mereka mati rasa, dan tubuh mereka lunak. Meskipun seharusnya menyenangkan melihat klan iblis dihancurkan, tetapi sekarang banyak orang merasa sedikit tidak wajar, karena ini terlalu mengerikan. Menurut rumor, kekuatan kegelapan klan iblis sangat menakutkan, dan sangat sulit untuk menargetkan yang kuat di level yang sama. Tapi sekarang, langsung ditekan oleh lawan dan diseret ke laut virtual, apakah sosok di tanah terlarang surga begitu menakutkan? Berita itu menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan semua bagian langit mendidih dan berisik. Di alam surga timur, di kekosongan yang tersembunyi, sosok agung dikelilingi oleh aura yang menakutkan, hukum langit muncul di dunia, tetapi dia menginjaknya dan menggulingkannya. Serangkaian paksaan yang tak dapat dijelaskan menyapu dan menekan jalan surga. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti tahu bahwa orang ini adalah musuh bebuyutannya di alam surga timur, Master Istana Yaomi. Tetapi pada saat ini, tatapan Palace Master Yaomi ngeri, dan dia melihat gambar di depannya, dan hatinya terkejut. Leluhur mayat iblis, benar-benar mati. Tubuhnya kaget, wajahnya sangat jelek, hatinya ketakutan, dan dia sangat gelisah. Ini dalam masalah, pikir Tuan Istana Yaomi mengerutkan kening, leluhur dari mayat iblis ini memberitahu saya bahwa itu dirilis di alam surga timur.
Dikabarkan bahwa dia telah mengambil perintah dari kekuatan tertinggi ras iblis untuk datang ke Laut Pasang Surut untuk berbisnis. Saya tidak menyangka akan mengejar dan membunuh manusia Tianjiao. Siapa yang mengira dia benar-benar mati di sini? Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada klan iblis? Gumam Palace Master Yaomi memiliki mata yang dingin, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan dingin, dan matanya tajam.